Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk kita boleh bersama-sama datang untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Sebelum kita mulai doa syafaat kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa yang baik dan kecil surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk kami boleh masuk dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan shalom ada atas bangsa dan negara kami Tuhan. Shalom ada atas para pemerintahan bangsa kami Tuhan. Bapa berkati Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Tuhan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat marifat daripada Tuhan turun atas Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kami Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan itu semua boleh berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap seluruh staf jajaran yang ada. Kami percaya Tuhan mereka semua akan solid, saling unity Tuhan, bergantung sama Tuhan dan saling bergandengan tangan untuk membawa bangsa kami semakin takut sama Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk kota yang kami cintai, Jakarta ya Bapak. Biarlah shalom ada atas kota Jakarta Tuhan. Shalom ada atas para pemerintahan di kota Jakarta ya Bapak. Berkati gubernur kami Tuhan Bapak Anies beserta Tuhan wakilnya dan seluruh staf jajaran yang ada di Jakarta ya Bapak. Berkati Tuhan pakai Bapak gubernur kami dan wakil gubernur kami untuk membawa bangsa dan kota Jakarta ini semakin benar-benar takut sama Tuhan. Terlebih Tuhan kami berdoa untuk setiap kota-kota yang ada di Indonesia ya Bapak, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Alor sampai Pulau Rote. Dan kami percaya Tuhan semua kepala-kepala daerah berada dalam lindungan-Mu Tuhan. Semua kepala-kepala daerah saling unity, saling bergandengan tangan, sehingga mereka semua sungguh-sungguh membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut sama Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa khusus untuk tim medis Tuhan, untuk di masa pandemi ini Tuhan, terlebih dalam menangani virus COVID-19 ini. Bapak berkati para tim medis ya Tuhan yang berada di garis depan Tuhan. Berkati pakai para tim medis, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan mereka kemampuan Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan dan mereka kerjakan semuanya di dalam lindungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan,
para pasien-pasien yang terdampak COVID-19 Tuhan, hari ini mereka sudah mengalami pemulihan, hari ini mereka sudah mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui obat-obatan, melalui apapun yang mereka makan dan minum Tuhan, kami percaya mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga gak lupa Tuhan berdoa bagi gereja yang kami cintai Tuhan, GBI Gatot Subroto Tuhan. Bapak berkati gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Netoro Harjo Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, pakai Bapak Gembala ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh rayon CK, cabang bahkan sampai keranting Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah visi misi Tuhan semakin kuat ada atas Bapak Gembala sidang kami Tuhan. Bapak berkati keluarga besar, berkati anak cucu mantu, berkati Tuhan Yesus kesehatan Bapak Gembala kami, berkati pelayanan Bapak Gembala kami, sehingga dimanapun Bapak Gembala kami melangkah, nama Tuhan boleh dipermuliakan ya Tuhan. Berkati Tuhan keempat wakilnya, berkati seluruh gembala-gembala yang berada di rayon maupun di cabang khusus Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, terlebih Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa untuk ke rayon kami Tuhan, untuk gembala rayon 1H Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan, beserta keluarga besarnya, berkati usaha, pekerjaan, pelayanan, anak cucu mantu, kesehatan, semuanya Tuhan lindungi, Tuhan pelihara Bapak Gembala rayon kami Tuhan. Berkati Tuhan seluruh gembala-gembala yang ada di rayon 1H, agar rayon 1H menuai jiwa-jiwa sekalipun di masa pandemi saat ini ya Bapak. Biarlah Tuhan para gembala-gembala bergandengan tangan membawa dampak yang besar bagi rayon 1H ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk GBI Care Tuhan. Berkati Tuhan Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, berkati Bapak Pendeta Insinyur Ajis Gozali beserta Ibu Margaret Tuhan, sebagai Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Pakai Tuhan Bapak dan Ibu Gembala kami menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati pelayanan, berkati anak cucu mantu Tuhan, berkati dan Tuhan pelihara. Biarlah kesehatan sempurna atas ada bangsa, atas ada Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus pada pagi hari ini juga untuk seluruh jemaat-Mu di GBI Care Tuhan. Pakai para jemaat-Mu untuk menjadi saluran berkat di masa pandemi sekalipun Tuhan. Berkati Tuhan Yesus para pengerja-Mu, berkati Tuhan Yesus para penata layan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan sempurna atas gereja kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus untuk para jemaat-Mu mungkin saat ini sedang dalam pergumulan Tuhan. Mereka sedang letih lesu dan beban berat. Kami percaya Tuhan akan memberikan kelegaan. Mereka yang saat ini sedang lemah Tuhan, mereka yang saat ini sedang sedih Tuhan, kami percaya air mata mereka Tuhan gantikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami percaya juga Tuhan Yesus mereka saat ini sedang sakit, Tuhan sudah jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang beracara atas ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, sehingga Tuhan yang berotoritas penuh atas ibadah kami. Biarlah Roh Kudus hadir, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, dan memberikan kami kekuatan untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jalannya ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita lebih lagi pada pagi hari ini. Kita masuk dalam ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Kau Tuhan yang selamatkan. Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih, terima kasih. Segala puji
dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Akan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku.
bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus.
Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat. Sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun, walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi GBI Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa bagi dunia dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya pada pagi hari ini kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh PDP Herlando Budiman Putra. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Dan ku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu, kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita angkat pujian dari awal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari
Bapa, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk dan berdoa dari-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, PDP Herlanda Budiman Putra Tuhan, yang akan sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap firman yang ditabur itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima benih ilahi itu dengan sungguh hati kami, sehingga Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Di ibadah hari Minggu ini kita percaya Tuhan memberkati kita semua. Mari sebelum kita jauh mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan bagi kita semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur kepada Engkau bila saat ini kami boleh masih diberikan kesempatan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Mari suci kuduskan kami semua, khususnya hamba-Mu. Kau pakai lidah bibir Tuhan supaya menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menjadi kerinduan dalam hati-Mu kepada setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Berkati juga kami semua yang mendengarkan, supaya kami boleh diberikan pengertian, mendapatkan iluminasi dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kuasa iblis roh jahat yang coba mengambil kebenaran firman-Mu Tuhan, benih-benih ilahi itu yang akan ditaburkan, biarlah kiranya Kau tutup bungkus dengan kuasa dalam lomba Allah sehingga iblis tidak bisa menjamahnya Tuhan. Kami patahkan kuasa iblis Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau sapa kita semua, shalom, salam integritas. Kita percaya bahwa kita sampai dengan hari ini ada semua karena penyertaan berkat Tuhan. Salam sehat buat kita semua, karena kita masih berada di tengah-tengah situasi pandemi, tapi kita percaya kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sebelumnya saya ingin menyapa buat bagi jemaat Tuhan yang merayakan tahun baru Imlek, saya menyampaikan selamat tahun baru Imlek, Kongsi Facoy. Ya, biar kiranya di tahun baru ini kita semua boleh terus diberkati Tuhan dan boleh terus sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi sesamanya. Dan saat ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan suatu tema yang berbicara Allah mengizinkan masalah. Ya, memang di bulan Februari ini atau di tahun integritas ini kita masih berada dalam situasi pandemi. Bahkan bagi yang merayakan tahun baru Imlek juga sedang merayakan tahun baru Imlek. Bahkan juga orang-orang dunia sedang merayakan Valentine juga. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan kita dari awal tahun 2021 pun kita melihat banyak rentetan peristiwa yang boleh kita lihat di sekeliling kehidupan kita. Bahkan kita secara pribadi pun pasti punya yang namanya masalah. Makanya daripada itu saya ingin menyampaikan suatu tema kebenaran firman Tuhan yang berjudul Allah mengizinkan masalah. Ya, pasti kita akan bertanya, kok Allah mengizinkan masalah? Padahal kan kalau kita mau bicara yang namanya kita sebagai orang percaya, masa sih Allah mengizinkan masalah dalam kehidupan kita? Masa sih Allah membiarkan kita dalam masalah? Ya. Tapi pagi hari ini atau saat ini kita mau belajar sama-sama apa sih makna daripada Allah mengizinkan masalah. Nah, tema firman Tuhan ini akan saya ambil satu nats kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Dalam Amsal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi ini adalah Amsal Salomo yang ditulis dengan hikmat daripada Tuhan. Ya, karena Salomo adalah raja yang boleh dikatakan raja yang terkaya sebelum dia ada, bahkan sesudah dia ada. Artinya dia itu maksud Salomo. Ya. Jadi cuma satu-satunya orang yang paling kaya raya lah di muka bumi ini. Bahkan bukan hanya kaya raya tapi juga berhikmat. Karena yang diminta Salomo bukan kekayaan kepada Tuhan tetapi hikmat. Sehingga dari hikmat itu dia tahu mana kebenaran, dia tahu mana yang menjadi kehendak Tuhan, yang
meskipun pada akhir hidupnya dia banyak sekali masalah dengan para istri dan para gundiknya ya. Tapi kita tidak membahas itu, tapi kita membahas Amsal yang ditulis oleh Salomo dalam Amsal 3:11-12 mengatakan, sekali lagi saya bacakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Amin, buat kebenaran firman Tuhan. Jadi Salomo menulis di sini bahwa, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan." Nah, seringkali kita sebagai manusia, ya, sebagai keluarga, pasti ada yang namanya kita mungkin dulu sebagai seorang anak dididik oleh orang tua kita. Bahkan kalau kita sekarang adalah orang tua, kita harus bisa mendidik anak-anak kita. Terlebih lagi di zaman pandemi ini, kita harus mendidik anak kita, tidak lagi kita memberikannya ke sekolah secara offline, tapi ada di rumah online bersama-sama dengan kita. Khususnya para ibu-ibu yang harus bisa bersabar, memberikan tuntunan supaya mereka bisa mengikuti sekolah online itu dengan baik. Ya, memang ada yang hasil nilainya ketika menerima hasil ujian online-nya itu ada yang baik, ada yang juga kurang baik, tapi juga ada yang sangat memuaskan. Jadi itu semuanya tergantung dari bagaimana orang tua mendidik anaknya. Jadi ini adalah kesempatan kita mungkin sebagai orang tua di zaman sekolah online ini mengajar anak kita selama 24 jam. Biasanya kita dari pagi sampai sore itu ada di sekolah anak-anak diajar atau dididik ya. Tapi sekarang 24 jam bersama-sama dengan kita. Sekalipun mereka sekolah online di depan komputer atau laptop mereka, tapi setidaknya kita terlibat dengan mereka 24 jam. Dan di sini Amsal mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Pasti kita sebagai orang tua juga cerewet ketika kita mendidik anak kita. Atau kita mungkin dulu sebagai anak-anak ketika orang tua mengajar kita, mendidik kita, mereka pasti banyak sekali yang diucapkan. Banyak A, B, C sampai dengan Z untuk mendidik kita supaya menjadi anak yang baik. Anak yang tahu bagaimana yang jahat dan yang tidak jahat, baik yang buruk ataupun yang tidak buruk. Nah, jadi di ayat 12 dikatakan, "Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya." Sudah pasti kita mengajar anak kita, mendidik anak kita karena kita punya kasih kepada mereka. Jadi ayat ini sebenarnya bisa saja diartikan sangat simpel sekali bahwa Allah mendidik anaknya, yaitu kita semua, karena Allah mengasihi kita. Itu sudah pasti. Jadi di satu statement di awal yang harus kita pahami bersama-sama dan kita setuju bahwa Allah mendidik anak-anak yang dikasihinya. Allah memberikan didikan atau memberi pelajaran, pengajaran kepada orang-orang yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Memang kalau kita melihat perjanjian lama dan perjanjian baru selalu munculnya itu figur ayah, bapak, lelaki. Kenapa? Karena dalam adat istiadat orang Yahudi atau orang Ibrani, mereka menganut adat itu patriark, artinya keturunan garis ayah. Sedangkan garis ibu kadang-kadang itu tidak diperhitungkan. Bahkan nama perempuan itu seringkali itu tidak dituliskan. Justru hanya nama lelaki saja sebagai garis keturunan untuk melihat dia keturunannya siapa ini. Ya. Tetapi di sini kita melihat bukan bicara hanya seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihnya, kita lebih tepatnya seperti orang tua yang mengasihi anaknya. Jadi Tuhan itu lebih tahu bagaimana caranya mengasihi seorang anak. Nah, maka dari itu kita melihat dalam Amsal 3:11-12 ini bahwa Allah mengizinkan masalah. Kita anggap saja masalah itu suatu didikan dari Tuhan. Ya, kita nggak tahu, kita punya masalah bisa aja dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam hal finansial di tengah-tengah pandemi ini. Banyak sekali masalah itu menjadi kompleks. Kesehatan iya, sosial masyarakat iya. Tetapi Tuhan izinkan itu semua. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada orang yang dikasihi. Jadi kita menganggap bahwa pandemi ini bukan suatu musibah. Pandemi ini bukan suatu masalah yang wow, ini masalah yang sangat berat buat kita. Enggak. Ketika kita memahami bahwa masalah yang kita hadapi selama kita masih ada di muka bumi ini sebagai suatu didikan dari Tuhan kita sebagai seorang bapa yang baik, maka kita akan tahu, oh iya,
betapa Allah itu mengasihi kita. Nah, kita lihat di sini ada kata janganlah engkau menolak. Menolak artinya dalam bahasa Inggris disebutkan despise atau disappear, reject, menolak, meniadakan. Artinya kita jangan sampai kita menolak atau meniadakan didikan daripada Tuhan kita. Nah, didikan ini bukan hanya bicara kalau kita sekarang belajar di sekolah anak-anak sekolah belajar online itu adalah belajar sesuatu yang teoritis. Tetapi didikan di sini lebih kepada disiplin. Karena bahasa Inggrisnya dikatakan didikan, menolak didikan artinya despise chastening. Artinya tidak menolak yang namanya disiplin. Disiplin itu pasti tidak jauh hubungannya dengan yang namanya hukuman. Jadi jangan pernah sekali-kali kita menolak peringatan atau hukuman dari Tuhan. Kalau misalnya kita punya masalah, jadi anggap saja masalah itu sebagai suatu bentuk disiplin, atau bahasa yang punya konotasi yang negatif itu hukuman. Ya, jadi agak menyeramkan, oh hukuman ya. Makanya kita jangan takut juga dengan kata hukuman, karena ada hukuman yang memang Tuhan sengaja itu bisa terjadi. Kenapa? Ya ini karena Tuhan ingin mengajar sesuatu yang baik kepada orang yang dikasihi. Jadi peringatan, ada kata peringatan, janganlah engkau bosan akan peringatannya. Peringatan punya padanan kata dengan ayat yang ke-12 bicara tentang Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasih. Jadi arti daripada didikan, peringatan dan ajaran memiliki satu kesepadanan bahwa itu adalah suatu bentuk disiplin yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Ya, jadi ajaran itu bicara, kalau bahasa Inggrisnya corrects ya, artinya pembenaran, diperbaiki. Jadi kita diperbaiki. Sebenarnya ketika Tuhan memberikan suatu ajaran, ingin memperbaiki kehidupan kita. Kenapa diperbaiki kehidupan kita? Karena kita tahu dalam Kejadian 3 manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, artinya kita harus diperbaiki. Karena kita manusia yang diciptakan sempurna, sama seperti Bapa yang sempurna. Kenapa kita bisa dikatakan harus menjadi pribadi yang sempurna sama seperti Bapa yang sempurna? Karena ada suatu unsur yang itu berasal dari Allah, yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah, ya, saya katakan debu tanah, bukan tanah. Karena kalau tanah, itu masih ada unsur-unsur yang membuat tanah itu menjadi subur, bisa ditanami sesuatu. Tapi saya katakan debu tanah, karena memang arti aslinya di dalam Kejadian 1 itu manusia diciptakan dari debu tanah, bukan dari tanah, tapi dari debu tanah. Debu tanah itu apa? Debu tanah adalah bagian tanah yang kering, yang terbang kian kesana kemari, yang terbang kemana-mana. Kalau kita ke jalan raya itu ada debu, nah itulah debu tanah. Dan kalau debu tanah itu dikumpulkan dalam satu pot, kita tanamkan sebuah pohon mawar, maka pohon mawar itu akan mati. Kenapa? Karena dalam debu tanah tidak ada unsur mineral apapun. Tapi hebatnya, ketika ada seseorang menyelidiki bahwa manusia itu terdiri dari apa saja, oh tulangnya ada fosfor, ada mineral, ada garam, ada banyak sekali unsur-unsur mineral dalam tubuh manusia. Ada Fe-nya, seng, oh pokoknya ada zat besinya, ada zat-zat macam-macam. Padahal berasal dari debu tanah yang bukan apa-apa. Tapi Tuhan membuatnya menjadi berarti, menjadi sesuatu yang hidup. Ketika menjadi sesuatu dan sebelum menjadi sesuatu yang hidup, Tuhan memberikan satu hal lagi yang sangat berharga. Karena debu tanah itu tidak berharga, Tuhan menjadikan kita berharga. Kenapa? Karena Tuhan menghembuskan nafasnya kepada kita. Bukan hanya nafas, saya pernah katakan bukan sekedar nafas, tapi Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Makanya dikatakan kalau kita dituntut untuk jadi sempurna, oh pasti bisa, harus sempurna. Kenapa? Karena ada roh Allah dalam tubuh, dalam kehidupan kita. Tubuh jiwa roh kita ini, ada satu unsurnya adalah roh Allah. Maka dari itu kita perlu meminta kuasa Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, supaya roh Allah yang ada dalam kehidupan kita ini boleh aktif kembali dan boleh kita menjadi pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Nah, itu kita baru pembukaan ya. Jadi masalah itu bicara didikan. Kalau kita bicara dengan yang namanya masalah, berapa banyak orang yang bertobat dari dosanya karena mengalami masalah? Pasti banyak.
Ya, jadi kalau kita perhatikan sering kali ya, setelah seseorang mengalami banyak masalah atau mengalami suatu permasalahan, orang bisa berbalik kepada Tuhan. Yang tadinya jahat bisa menjadi baik, yang tadinya hidupnya kacau ugal-ugalan, ia bisa menjadi orang yang wow, beda sekali 180 derajat. Ya. Dan kalau saya boleh katakan, jika saja kamar-kamar penjara, kamar rumah sakit dapat berbicara, ya, berapa banyak orang yang bertobat dari dosanya karena mengalami masalah, sakit penyakit kah, masuk ke dalam penjara kah? Kalau sekarang sudah pasti sakit penyakit yang lebih utama. Kenapa? Karena masa pandemi COVID Corona ini. Pasti banyak sekali orang yang akhirnya mencari Tuhan. Banyak orang yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Mungkin yang dulunya jarang berdoa, jarang membaca firman Tuhan, tapi karena adanya pandemi ini, mereka bisa lebih intim dengan Tuhan. Sekalipun gereja belum bisa online, belum bisa offline, belum bisa onsite, masih online. Tetapi karena adanya pandemi ini, kalau boleh jujur, pasti banyak orang yang lebih banyak mencari Tuhan. Saya juga banyak melayani di salah satu LP atau di salah satu penjara yang ada di daerah Gunung Sindur sana. Banyak sekali jiwa-jiwa yang ketika masuk ke dalam penjara, mereka baru bisa menemukan Tuhan. Mereka baru bisa memanggil nama Tuhan, baru bisa mendapatkan panggilannya sebagai orang percaya. Dan tidak sedikit dari orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan sama sekali dan bisa mengenal Tuhan ketika mereka dalam penjara. Makanya kadang-kadang ada nama yang kok namanya tidak sesuai ya dengan, kalau misalnya ini orang Kristen kok namanya ini ya. Pasti dari seberang tuh ya, dari saudara sepupu kita. Tapi mereka bisa mengenal Tuhan ketika mereka dalam penjara. Artinya apa? Ketika mereka ada di suatu permasalahan. Ya, jadi kalau kita boleh jujur, masalah itu seringkali menjadi penuntun langkah yang baik untuk kita bertemu dengan Tuhan. Ya. Jika kita sedang mengalami masalah persoalan, izinkanlah hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita menolak masalah. Jangan kita menolak, apalagi dalam keadaan pandemi ini kita menolak, wah tidak percaya dengan pandemi ini. Janganlah kita menolak atau lari dari kenyataan. Karena saya katakan tadi, masalah itu bisa saja menjadi satu penuntun langkah yang baik untuk bertemu dengan Tuhan, Sang Pencipta. Ya bukan berarti kita mati ya, tapi bertemu dengan Tuhan, memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika kita mendapatkan suatu masalah. Jadi dapat dikatakan bahwa pesuruh Allah itu bukan hanya saja malaikat yang berbicara kita lewat mimpi, lewat visi, lewat suara Tuhan. Tetapi masalah pun bisa menjadi pesuruh Allah untuk kita mengenal pribadinya. Jadi terkadang Allah mengizinkan kita mengalami suatu masalah supaya kita bisa lebih menyesuaikan diri kita dengan kekudusannya dan kehendaknya. Jadi masalah membuat kita dapat menyesuaikan diri kita dengan kehendak Tuhan, dengan kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Seperti Ayub 5:17 mengatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jadi berbahagialah ketika kita ditegur oleh Allah. Ditegur itu bicara apa? Pasti dapat masalah. Pasti ada suatu kesalahan yang kita lakukan, atau juga bisa saja bukan kesalahan yang kita lakukan, tapi dari faktor eksternal yang membuat kita akhirnya punya masalah. Dua-duanya itu bisa menjadi kendaraan atau menjadi pesuruh Allah untuk membentuk kita, mengenal didikan Tuhan, tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Ya. Jadi setidaknya ada 4 hal yang bisa kita mengerti kenapa Allah atau mengapa Allah mengizinkan masalah dalam kehidupan kita. Allah mengizinkan masalah ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, untuk menuntun kita mengenal Allah dan kasih-Nya. Saya katakan tadi, berapa banyak penjara dan kamar-kamar rumah sakit yang mereka kalau boleh bercerita, banyak sekali orang yang di situ bisa bertobat, bisa mencari Allah, menemukan Allah. Ya, dalam pelayanan saya pribadi pun di penjara banyak mereka yang bertemu dengan Tuhan, mereka bisa intim dengan Tuhan, mereka bisa tahu atau mengenal juru selamat adalah Kristus Yesus itu ketika mereka dalam penjara. Tidak sedikit, artinya banyak. Jadi yang pertama, Allah mengizinkan masalah supaya
adalah untuk menuntun kita mengenal Allah dan kasih-Nya yang luar biasa, luas dan dalam. Seperti cerita anak yang hilang dalam Lukas 15. Ya, kalau kita baca dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, itu kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau baca, itu bagus sekali kisah anak yang terhilang. Tapi kita pasti sudah sering mendengarnya bahkan dari sejak kita sekolah minggu. Tapi saya ingin singgung sedikit. Di ayat 13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi ada anak bungsu dan si sulung. Dan si bungsu ini meminta bagian warisan kepada bapaknya yang masih hidup. Dan bapaknya ya daripada anaknya marah atau apa, yaudahlah kasih saja bagiannya. Toh nanti juga akan menjadi miliknya. Nggak usah ditunda-tunda, udah kasih saja. Tapi jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita masih punya orang tua, jangan kita minta harta warisan. Kenapa? Kalau kita sebagai orang percaya minta harta warisan kepada orang tua kita yang masih hidup, sama saja kita menyumpahi orang tua kita mati. Jadi jangan sekali-kali. Harta warisan tidak boleh diminta. Kenapa? Karena itu bagian orang tua untuk memberikan kepada anak-anaknya. Kalau orang tua tidak memberikan kepada anak-anaknya, lalu apa? Anak-anaknya harus menuntut? Tidak usah. Karena dalam kebenaran firman Tuhan, kita melihat juga dalam kisah si bungsu ini, bahwa ketika kita meminta harta warisan orang tua, pasti akan terjadi hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Seperti si bungsu ini, dia berfoya-foya, hartanya habis, sehingga akhirnya apa? Yang tadinya dia bisa melakukan ini dan itu, akhirnya menjadi seorang penjaga babi di kandang babi. Dan lebih parahnya, makan pun dia tidak bisa karena tidak punya uang sama sekali. Bahkan ingin makan ampas makanan babi itu, pemilik babi itu tidak mengizinkannya untuk memakan makanan babi. Bayangkan betapa jatuhnya si bungsu ini ketika dia melakukan satu kesalahan, meminta warisan kepada orang tuanya. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan hal tersebut, ya, karena itu adalah perbuatan yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, seperti anak yang terhilang tadi, berfoya-foya dengan harta warisannya sampai habis, sampai dia menjadi penjaga babi. Bahkan mau makan makanan babinya pun dia tidak bisa. Nah, inilah masalah yang dibuat sendiri, saya katakan. Ya, tapi tidak sedikit juga banyak orang yang mengalami masalah itu bukan karena kesalahannya, tapi dari kesalahan orang lain. Tapi apapun namanya, baik masalah yang kita buat dengan kesalahan kita ataupun kesalahan orang lain, kita harus melihatnya sebagai suatu didikan dari Tuhan. Untuk apa? Menuntun kita mengenal Allah dan kasih-Nya. Ya, cerita anak yang terhilang adalah suatu contoh nyata dari kebenaran ini. Ya, dimana akhirnya si bungsu menyadari perbuatan kesalahannya itu bukan hanya kepada bapaknya, tapi juga kepada surga. Artinya dia tahu bahwa kesalahannya bukan hanya kepada bapaknya saat dia meminta warisan, tapi juga kepada Tuhan. Sehingga akhirnya ia mendapatkan suatu penderitaan atau masalah. Di ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya. Jadi si bungsu menyadari dan dia merendahkan dirinya untuk bertobat dan mengingat kebaikan dari bapaknya. Jadi kalau kita dalam masalah, jangan kita lari atau jangan kita justru malah meninggalkan Tuhan. Justru kita harus melihat bahwa ada kasih Tuhan di balik suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti kisah Ayub. Dengan penderitaannya di mana Ayub bisa mengenal Allah lebih dalam, bukan lagi kata orang, tetapi mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Allah. Ya. Ayub 1 pasal 1 ayat 1 mengatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia orangnya sangat baik. Tapi Tuhan izinkan masalah dalam kehidupannya. Kenapa? Bukan karena dia salah, tapi kalau kita lihat juga ada salahnya, karena dia tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Karena anaknya setiap hari berpesta. Tetapi Ayub hidup benar di hadapan Tuhan. Setiap anaknya melakukan kesalahan, dia memberikan persembahan. Karena dia tahu kalau anak-anaknya salah, dia harus berikan persembahan kepada Tuhan. Dia mengenal Tuhan apa kata orang. Sehingga akhirnya ketika iblis datang diizinkan Tuhan untuk mencobai Ayub,
Sampai pada akhirnya Ayub berkata dalam Ayub 1 ayat 21 dan 22, pasal 1 ayat 21-22, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, kalau kita mengalami hal ini, khususnya dalam hal, kalau pandemi ini, hal finansial, mungkin pemasukan kita berkurang, gaji kita dipotong, mungkin kita kehilangan pekerjaan. Kalau memang Tuhan yang memberi kita berkat, Tuhan juga yang bisa mengambil berkat tersebut. Artinya apa? Ketika berkat itu sudah diambil dari kita, tapi kita mau tetap setia kepada Tuhan dan terus berpegang kepada kasih-Nya, Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita kembali. Bukan hanya satu bagian. Apa yang terjadi pada Ayub bisa saja terjadi pada kita. Ayub mendapatkan berkat berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Ya, di Ayub 42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berkata dalam dirinya, dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun dia tahu itu dari orang. Tetapi di ayat 5 dan 6 dalam pasal 42 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi Ayub ingin mengatakan kepada kita, dia mengenal Tuhan apa kata orang, tapi ketika mengalami masalah dalam kehidupannya, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti kita akan lebih bisa mengerti betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita ketika Tuhan menolong kita keluar dari masalah tersebut. Jadi janganlah kita mengeraskan hati kita jika Allah menegur kita. Dalam Ibrani 3 7 sampai dengan 11, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk tempat perhentianku. Memang ini adalah kisah yang diambil dari perjanjian lama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dalam angkatan yang mula-mula, angkatan senior, angkatan pertama yang keluar dari Mesir, ya, mereka banyak sekali memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada Musa sebagai utusannya. Kenapa? Karena di ayat 8 dikatakan mereka mengeraskan hati ketika mereka dibentuk atau ditegur oleh Tuhan. Mereka tidak mau berubah, mereka mau tetap dalam kehidupan lama mereka ketika mereka di dalam Mesir. Mereka ingin merasakan hal-hal yang ada di Mesir. Sehingga akhirnya apa? Di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-10, mereka itu sesat hati dan tidak mengenal jalanku. Jadi berapa banyak juga dalam kehidupan kita menjadi sesat dalam kehidupan kita ketika kita tidak melihat masalah sebagai didikan dari Tuhan, tapi melihat masalah itu suatu musibah, suatu kutukan. Jangan dulu. Lihatlah masalah itu sebagai didikan dari Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengenal jalan-jalan Tuhan dalam suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita akhirnya tidak tertolak untuk masuk dalam perhentian Tuhan. Jadi jangan kita mengeraskan hati kita. Jangan sekali-kali kita mengeraskan hati kita. Nah, itu yang pertama. Menuntun kita untuk mengenal Tuhan dan kasih-Nya. Kenapa Allah mengizinkan masalah? Yang kedua, kalau kita sudah mengenal Tuhan dan kasih-Nya. Yang kedua, Allah mengizinkan masalah untuk membentuk watak dan karakter kita. Kembali lagi kepada kisah anak yang terhilang tadi. Waktu anak yang terhilang itu kembali ke rumah bapaknya, ia begitu merendahkan diri, bukan hanya merendahkan hati, merendahkan dirinya. Dan dia berkata, aku tidak lagi layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya.
Jadi si bungsu mengatakan jangan anggap aku ini sebagai anak bungsumu lagi, tapi anggap saja aku ini sebagai pelayanmu, orang upahanmu, supaya aku bisa mendapatkan kehidupan yang layak kembali. Tidak susah, tidak mengalami masalah dalam kehidupan. Dia tahu bahwa di rumah bapaknya adalah tempat yang paling damai, tempat yang paling aman untuknya. Karena dia mengenal bapaknya dari kecil. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan lama, pasti kita tahu kemana kita harus pulang ketika kita punya masalah. Ada satu lagu yang sering sekali saya dengar di satu iklan ketika saya lihat YouTube. Jadi jangan pernah kita menyerah. Ya, saya lupa nadanya, cuma kata-katanya kurang lebih seperti ini. Jangan pernah kita menyerah. Ya, terlebih lagi dalam masalah pandemi ini, jangan pernah kita menyerah. Selagi masih ada tempat untuk pulang. Artinya apa? Selama kita masih punya tempat pengharapan, jangan pernah kita menyerah. Selama kita masih memegang harapan yang abadi itu, yaitu Tuhan kita. Selama kita masih punya Tuhan, selama kita masih punya keluarga untuk pulang, jangan pernah kita menyerah ketika kita menghadapi suatu masalah dalam kehidupan kita. Jadi seperti anak bungsu tadi, ada kesadaran diri dan mau merendahkan hati. Ayat 19, aku tidak layak disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Ya, Lukas 15 ayat 19. Jadikan aku orang upahan Bapa. Dan ini bukan hanya sekedar wacana saja, tetapi dia ada perubahan, tindakan nyata untuk berubah. Di ayat yang ke-20 dari pasal 15 Lukas tadi. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Ini mengatakan kepada kita apa? Jadi kalau kita mau berubah, kalau kita mau keluar dari masalah kita, jangan hanya wacana, jangan hanya sekedar teori bahwa kita pasti bisa keluar dari suatu masalah. Atau kita mau berubah cuma sekedar teori saja di mulut, jangan. Tapi harus dilakukan dengan tindakan nyata. Karena dengan tindakan yang nyata itu akan menggugah hati seorang Bapa. Yaitu apa? Bapa kita di surga. Jangankan hanya untuk Bapa di surga. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, pasti hati orang tua kita akan tergerak. Hatinya pasti akan tersentuh ketika kita melakukan suatu kebaikan yang selama ini mungkin orang tua kita tidak pernah menyadari atau tidak pernah merasakan kebaikan tersebut. Jadi ini penting sekali. Jangan hanya wacana, tapi harus ada tindakan nyata untuk berubah. Sehingga membuat bapaknya berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Dan ayat 21 dari pasal 15 tadi, kata anak itu kepada bapaknya sekali lagi, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebutkan anak Bapa. Jadi dia berkata, aku berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia tahu, dia bukan hanya berdosa atau buat kesalahan kepada bapaknya yang ada di muka bumi ini, tetapi dia tahu dia berbuat salah juga kepada Tuhan yang ada di surga. Jadi kalau kita punya masalah, haruslah kita punya pengakuan dalam kehidupan kita bahwa kita ini bukan hanya melakukan kesalahan kepada seseorang atau kepada suatu pribadi, tapi kita harus tahu bahwa kesalahan yang kita lakukan itu juga terhadap Tuhan kita yang ada di surga. Jadi membuat kita apa ya? Membuat kita akhirnya lebih berhati-hati lagi untuk tidak jatuh dalam suatu kesalahan yang sama. Sehingga dengan terbentuknya watak dan karakter kita, itu akan membuka mata rohani kita. Sehingga kita dapat melihat hal yang dalam hidup ini, apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita ini, atau apa sih makna daripada hidup ini. Yang pertama, bahwa hidup ini adalah sementara. Tubuh ini pasti akan mati. Roma 6 ayat 23 dengan jelas, sebab upah dosa ialah maut. Manusia sudah berdosa, pasti akan mati. Tetapi karena karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi ini sudah menjadi, saya tidak ingin mengatakan satu takdir, tetapi memang satu mekanisme dalam kehidupan di muka bumi ini, bahwa manusia pasti akan mati satu saat nanti.
Ini menandakan apa? Bahwa hidup di muka bumi ini hanya sementara, nggak bisa 1000 tahun lagi, atau 1 milenium, 2 milenium lagi. Tidak bisa, jangankan 1 milenium, 1 abad aja belum tentu nyampe umur kita. Karena Alkitab sudah jelaskan bahwa umur manusia itu 70 sampai 80 tahun. Selebihnya bonus. Bonusnya bukan kebahagiaan, bisa saja kesusahan, kesengsaraan. Tapi kalau orang yang terus mengandalkan Tuhan, pasti sisa hidupnya akan mendapatkan kebahagiaan. Sekalipun usia sudah di atas 70-80 tahun. Nah, yang pertama bahwa hidup ini sementara. Membuka mata rohani kita dan menyadari bahwa hidup ini sementara. Yang kedua, hidup ini dipenuhi atau diwarnai dengan air mata. Ya, tetapi satu kali kelak air mata akan dihapus dan dikeringkan. Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Kalau kita mengalami di masa pandemi ini, atau keluarga kita, saudara kita, teman kita yang meninggal atau yang mati karena akibat COVID dan dinyatakan positif COVID ketika dia meninggal, pasti akan dilakukan prosesi sesuai dengan prosedur atau prokes kesehatan. Dan dikubur dengan prokes kesehatan itu tidak enak dilihatnya, karena nggak bisa ada orang yang nganter, nggak ada suatu acara yang bisa mengantar dia dengan layak. Ya udah dikubur, dibungkus dengan plastik, ya mungkin bisa taruh saja dalam peti juga bisa, tetapi sudah tidak bisa lagi kita melihat wajahnya sebelum dia dikuburkan. Ya, saya melihat banyak sekali ya di media online, di YouTube saya sering melihat bahwa banyak orang-orang yang kehilangan keluarganya itu seperti apa ya? Seperti mengantar sesuatu yang tidak, ya nggak pas lah gitu. Memang ya, mau nggak mau ini adalah protokol kesehatan yang dilakukan ketika kita mengalami suatu pandemi. Apalagi ini pandemi bukan regional tetapi dunia. Ya harus ada protokol kesehatan yang dilakukan. Jadi kalau meninggalnya positif COVID, ya harus ada dengan prosedur COVID. Dan itu nggak enak. Keluarga nggak bisa nganter, teman-teman nggak bisa melihat, tidak ada acara untuk sebelum pemakaman. Cukup tidak mengenakan. Lalu yang ketiga, menyadari bahwa hidup ini dipenuhi dengan kesusahan. Jadi kesusahan yang Allah izinkan selalu ada dan tak pernah berhenti hari demi hari. Dan hal inilah yang tersimpan dalam hati, di dalamnya, yaitu segala kebaikan Tuhan. Matius 6 ayat 34 mengatakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, sebab karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi memang hidup ini dikatakan sementara. Hidup ini diwarnai dengan air mata, dan hidup ini dipenuhi dengan kesusahan. Itu udah pasti. Hari ini kesusahan hari ini untuk hari ini, yang esok untuk hari esok. Tetapi kita harus pegang Roma 8 ayat 28 bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kenapa Allah mengizinkan masalah? Yang kedua, untuk membentuk watak dan karakter kita, supaya kita apa? Selanjutnya mendewasakan kita. Jadi poin yang ketiga, Allah mengizinkan masalah, kita mendewasakan kita. Orang Kristen anak-anak pasti berkatnya anak-anak. Mendapatkan berkatnya ya anak-anak, bukan suatu perkara yang besar tapi perkara-perkara kecil. Orang Kristen anak-anak tidak bisa menjadi mempelai Kristus karena belum akil balik. Belum layak untuk mendapatkan yang namanya seorang mempelai ketika dia masih anak-anak. Harus cukup umur. Nah, di Indonesia cukup umurnya apa? Ketika kita belum punya KTP itu belum cukup umur. Tapi kalau sudah punya KTP berarti sudah cukup umur, dikatakan dewasa secara umur. Tetapi dewasa memang bukan bicara umur saja, tapi bicara apa? Bicara kerohanian. Tuhan mengizinkan masalah untuk mendewasakan kerohanian kita.
supaya kita mendapatkan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Wahyu 19 ayat 7-9 dengan jelas mengatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi pengantin itu harus siap sedia. Siap sedia ini bukan hanya bicara dia sudah memakai gaun pengantin, tapi layak untuk menjadi pengantin. Satu hal, dia harus sudah cukup umur, akil balik. Yang kedua, dikatakan dalam 19 ayat 8, dan kepada dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi harus ada perbuatan dulu yang kita harus lakukan. Ya, dalam tahun integritas ini sudah pasti yang menjadi fokus kita sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Lewat setiap masalah-masalah yang akan kita hadapi dalam tahun 2021, bagaimana itu bisa membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Jadi kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa untuk menjadi mempelainya Kristus. Kalau kita belum dewasa, bagaimana kita bisa menjadi mempelai? Ya. Ibrani 12 ayat 11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ganjaran dalam Ibrani 12 ayat 11 ini memiliki padanan dengan Amsal tadi, Amsal 3 ayat 11. Didikan Tuhan. Didikan itu punya padanan dengan ganjaran yang ada di dalam Ibrani 12 ayat 11. Jadi ganjaran itu punya padanan dengan didikan atau ajaran dari Tuhan. Jadi ketika didikan itu diberikan memang tidak mengenakan untuk kita, tidak mendatangkan sukacita. Tapi ketika melihat buahnya itu memberikan damai sejahtera. Jadi setiap ganjaran ada buah kebenaran di balik itu semua, dan buah kebenaran itulah yang akan membuat kita memiliki kain lenan halus seperti yang ditulis Wahyu 19 ayat 8. Ya. Jadi yang pertama membuat kita mengenal Tuhan dan kasih-Nya. Yang kedua, kenapa Allah mengizinkan masalah? Untuk membentuk watak dan karakter kita. Kita sombong mungkin, kita congkak, kita jahat, diubah. Yang ketiga, mendewasakan kerohanian kita. Dan yang terakhir, karena Ia memperlakukan kita sebagai anak. Jadi dari awal saya katakan, didikan Tuhan itu diberikan kepada anak-anak yang dikasihi. Jadi menerima Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya, kalau anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12 katakan dengan jelas, sesemua orang yang menerimanya akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi seorang anak itu harus dididik, Amsal 3 ayat 11 ayat 12 tadi. Kenapa? Karena kalau tidak dididik, ia akan menjadi anak-anak yang gampang. Ya, ayat terakhir dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ini sama dengan didikan di sini, sama memiliki arti yang sama dengan didikan dalam Amsal 3 ayat 11 12 tadi. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi ada kata di sini ganjaran, didikan, menghajar, itu punya satu padanan kata yang sama. Bicara apa? Didikan Tuhan, ajaran Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang mendapatkan didikan dari Tuhan, yang dihajar oleh Tuhan, mendapat ganjaran dari Tuhan, sehingga ia tidak lagi disebut anak-anak gampang. Apa itu anak-anak gampang?
Anak-anak gampang ini bicara apa? Anak-anak yang tidak sah, anak-anak yang tidak layak di hadapan Tuhan. Anak-anak yang tidak diakui oleh Tuhan. Tetapi anak yang lain dikatakan di situ bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak gampang tuh anak yang tidak sah. Sedangkan anak yang sah, ada kata anak juga dalam Ibrani tadi, itu adalah anak yang sah. Anak keturunan. Anak yang sah di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita memang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Bapa kita yang baik, Bapa kita yang kekal, maka kita harus siap sedia untuk mendapatkan didikan, ajaran, dan ganjaran sekalipun, ataupun hukuman, disiplin dari Tuhan. Lewat apapun. Mungkin di tengah-tengah pandemi ini kita punya masalah dalam keluarga kita, pribadi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, finansial kita, keuangan kita. Dan saya akan tutup dengan satu perkataan. Mari kita menyikapi setiap masalah yang ada dengan kebenaran firman Tuhan. Dan terus menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita sebagai seorang bapa dan seorang anak. Jadi harus terus ada hubungan bapa dan anak dalam kehidupan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita percaya setiap masalah yang kita hadapi, entah itu karena kesalahan yang kita lakukan atau kesalahan dari faktor eksternal, semuanya dapat kita lewati bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau mengakuinya, ketika kita mau mengaku bersalah kepada Tuhan, seperti anak bungsu tadi, mengaku bersalah dan mau bertobat, ada tindakan yang nyata, maka Tuhan akan tergerak hatinya memberikan kita solusi untuk keluar dari masalah-masalah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur pada Engkau Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan atau masalah baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, keuangan, finansial, pelayanan sekalipun Tuhan. Bahkan dalam krisis dalam pandemi ini Bapa, masalah sakit penyakit, masalah kesehatan sosial Tuhan, masyarakat, kami berdoa biar Tuhan jamah di dalam nama Yesus Kristus setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini mengerti bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, karena Tuhan ingin kami semua mengenal Tuhan dan kasih-Mu Tuhan. Karena Tuhan ingin kita merubah watak dan karakter kita, mendewasakan kerohanian kita, dan pada akhirnya menuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati setiap kami, dan terus Tuhan menjadi Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kekal. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, dan biarlah kebenaran firman Tuhan telah disampaikan ini menjadi benih ilahi yang akan tertanam, bertumbuh, berkembang, berbuah, menjadi berkat, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, Shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam integritas. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Pembantu Herlando Budiman Putra. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu, biar anak-anak kita boleh bertumbuh secara rohani dan diberkati Tuhan. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit. Rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.